semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku bakal nunjukin ke kalian tentang SMA Sugar Group. Kalian udah pada tahu belum sih sebelumnya? Pasti belum kan? Oke, kalian boleh tonton video aku dari awal sampai selesai buat kepo-kepoin tentang apa aja sih fasilitasnya yang ada di sekolah ini. Dan buat kalian para alumni, kalian juga bisa tonton video aku sampai selesai. Jadi biar kalian mengenang SMA kalian gitu. Nah, di sini aku lagi ada di lapangannya. Jadi lapangan ini itu biasanya dipakai buat upacara gitu. Dan kita itu kalau upacara bukan setiap hari Senin, tapi setiap bulan sekali, setiap tanggal 17 itu kita baru upacara. Dan kalau upacara itu di sini gabung gitu. Jadi dari SD, SMP, SMA semuanya gabung di lapangan ini. Nah, di situ ada wall climbing, jadi emang difasilitasi buat anak-anak yang ekstrakurikuler. Nah, kalau ini adalah bentuk seragam dari SMA ini, jadi bener-bener beda dari yang lain. Biasanya kan kalau seragam anak SMA itu kan putih abu-abu. Nah, tapi kalau di SMA ini tuh bentuknya kayak gini. Dan perlu kalian tahu, jadi dari seragam, terus tas, terus sepatu, jadi semuanya itu dikasih gratis dan emang difasilitasi gitu dari sekolah ini. Nah, kalau ini adalah bentuk seragam untuk pelajaran olahraga. Kalau kita itu biasanya nyebutnya baju PE. Nah, selain itu, kita juga dikasih satu buku, kalau kita nyebutnya student handbook. Jadi kita wajib untuk ngisi catatan harian gitu di buku ini. Terus kita juga dipinjemin satu locker itu untuk satu anak. Jadi di locker itu kita bisa nyimpan benda-benda penting kita atau file-file penting. Nah, kalau ini adalah namanya itu area rak sepatu. Jadi emang kita kan satu anak itu dikasih dua sepatu. Satunya sepatu outdoor dan satunya itu sepatu indoor. Jadi kalau misalkan kita berangkat dari rumah, itu kita posisinya pakai sepatu outdoor. Nah, kalau udah sampai sekolah, baru deh kita ganti pakai sepatu indoor. Keren gak sih? Nah, ini aku sekarang lagi ada di ruangan lobby gitu. Jadi semacam kayak ruang tunggu. Bisa kalian lihat di sini. Jadi ada beberapa lukisan besar gitu. Terus ada sofa, terus ada meja juga. Jadi biasanya kalau ada tamu itu langsung diarahinnya ke sini aja. Jadi bisa duduk di sini. Terus kalian juga bisa tanya ke security-nya tujuan kalian ke sini itu apa. Nah, kalau di sebelah kiri dari ruang lobby tadi itu, jadi ini ada semacam ruang administrasi. Nah, kalau ini adalah namanya itu ruangan morning briefing. Jadi setiap pagi para guru-guru itu pasti rapat pagi di sini. Jadi mereka dikumpulkan di sini. Jadi untuk membahas ada informasi apa aja mengenai hari itu. Nah, kalau ini itu adalah namanya ruang server. Jadi ya taulah fungsinya untuk sebagai ruangan server atau jaringan. Terus kalau ini adalah ruangan yang lebih privacy gitu. Jadi kalau misalkan ada tamu, contohnya kayak orang tua, mereka ingin konsultasi atau ngobrol gitu, ada keperluan penting gitu. Jadi bisa masuk ke ruangan ini. Jadi biar obrolannya itu lebih privacy gitu loh. Jadi ada di ruangan khusus. Nah, sekarang aku bakal langsung tunjukin ke kalian ruangan LRC. Jadi LRC itu adalah kepanjangan dari Learning Research Center, atau bahasa Indonesianya itu adalah perpustakaan. Jadi kalau kita masuk, itu di sisi kanannya ada beberapa piala gitu, contohnya ini. Terus ada juga beberapa foto penghargaan atau sertifikat gitu.
Oke, jadi di LRC ini ada beberapa spot atau tempat-tempat gitu. Jadi salah satunya itu di sebelah koran itu tadi ada kotak-kotak gitu. Jadi kayak zona pribadi gitu loh. Jadi kalau misalkan buat kalian biar belajarnya tuh atau bacanya lebih fokus, jadi kalian bisa duduk di tempat ini. Terus di LRC ini itu tersedia banyak banget jenis buku. Jadi kalian bisa cari dari majalah atau novel atau buku-buku saintifik gitu, atau kalian juga mau cari buku pelajaran atau kamus-kamus gitu, juga semuanya adalah pokoknya di sini. Nah, kalau meja yang bentuknya lingkaran itu jadi emang khusus ditempatin untuk siswa yang ingin belajar diskusi kelompok. Tapi di sini diskusinya itu tetap harus pelan-pelan gitu ngobrolnya. Jadi biar nggak mengganggu siswa-siswa lain yang ingin belajar individu. Nah, ini dia isi kelas dari SMA Sugar Group. Jadi seperti biasa pasti ada meja dan kursi. Terus ada juga papan tulis, terus ada semacam mading kelas gitu.
Nah, ini dia kafetaria dari SMA Sugar Group. Jadi bisa kalian lihat di sini. Jadi fungsinya kafetaria itu adalah sebagai tempat untuk makan. Jadi kita itu dapat snack pagi, terus dapat makan siang, terus dapat snack sore, sama dapat makan malam. Nah, jadi kita ini duduknya nggak berdasarkan geng sesuai apa yang kita mau. Jadi emang dari sekolah ini itu udah nyiapin namanya itu house atau kelompok. Jadi dari antara kelas 10, kelas 11 sama kelas 12 itu semuanya random. Jadi ada dalam satu house itu. Jadi kita duduknya di situ. Terus sebelum makan kita wajib nyanyi March Sugar Group dulu. Ini adalah namanya itu ruangan counseling room. Jadi sesuai dari namanya, jadi ruangan ini itu memang difasilitasi untuk siswa yang ingin berkonsultasi dengan gurunya mengenai akademik ataupun mengenai kasus-kasus yang lain. Jadi siswa-siswa itu diperkenankan untuk datang langsung ke ruangan ini, bisa tanya-tanya gitu tentang apapun lah pokoknya mengenai sekolah ataupun mengenai akademik ataupun hal lainnya, ya bisa ngobrol-ngobrol di tempat ini. Terus fasilitas yang lain itu juga pasti ada toiletnya juga. Nah, ini dia ruangan laboratoriumnya. Terus ini adalah ruang komputer. Terus ini adalah ruangan musik. Selain itu juga di sekolah ini menyediakan transportasi untuk para siswanya itu. Jadi berupa bis sekolah. Jadi kita itu biasa nyebutnya bis semut karena stikernya itu kan bentuknya semut gulaku. Nah, itu tadi dia beberapa fasilitas yang ada di SMA Sugar Group ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like video ini. Jangan lupa komen, subscribe channel aku, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Bye-bye!